Sedianya debat kali ini khususnya tema pertahanan menjadi kekuatan Capres Prabowo Subianto karena ialah Menteri Pertahanan saat ini. Namun kedua capres lain menyerang Prabowo dengan berbagai pertanyaan untuk menunjukkan kelemahan Kemenhan di bawah kepemimpinan Prabowo. Namun apakah para capres mampu menyodorkan visi misi pertahanan Indonesia ke depan? Kami akan membahasnya bersama pengamat militer dan pertahanan Al-A'raf. Selamat siang Mas Al, menarik ya soal pencapaian pertahanan yang menurun ini kalau kita lihat dalam debat Capres semalam, diantaranya Global Peace Index, Global Militarization Index, kapabilitas militer, dan menurut Law Institute Asia Power Index yang kata Prabowo kendalanya adalah pandemi COVID-19. Apakah ini cukup menjadi alasan Mas Al? Menarik dan panas debat tadi malam ya, itu meski ruangannya dingin. Nah tapi menurut saya begini, saya tadi malam melihat ini yang Menteri Pertahanan siapa, yang bukan Menteri Pertahanan siapa gitu. Karena secara umum saya ingin katakan bahwa Pak Ganjar dan Pak Anies justru menguasai data dan gagasan tentang isu di sektor pertahanan, ketimbang Pak Prabowo sendiri yang menjadi Menteri Pertahanan. Jadi kalau saya mau bilang, kesimpulan tadi malam, Pak Anies dan Pak Ganjar benar-benar sungguh menyiapkan debat tadi malam dengan data, gagasan, perspektif, dan isu yang clear dalam isu pertahanan keamanan. Pada sisi lain, Pak Prabowo tidak menjelaskan cukup baik terkait dengan data-data, gagasan, dan isu di sektor pertahanan. Dan kecenderungannya justru bertahan dan berdalih terkait dengan sebaiknya nanti didiskusikan di tempat lain. Menurut saya, kita sedang debat kandidat presiden, dimanapun debat kandidat presiden dijelaskan di depan publik, agar masyarakat tahu bagaimana visi, gagasan, ide terkait dengan kepemimpinan dia kalau menjadi presiden. Isu pertahanan dan keamanan ini isu yang penting dan serius, Mbak. Masyarakat ingin melihat dalam 5 sampai 5 tahun ke depan bahwa masyarakat benar-benar rasa amannya terjamin dari beragam ancaman, baik itu ancaman perang ataupun non-perang. Nah, oleh karena itu, kandidat presiden harus bisa menunjukkan data, visi, ide, dan gagasan dalam debat tadi malam, bukan diskusi di tempat lain dan dalam ruang lain. Nah, oleh karena itu, menurut saya itu menunjukkan Pak Prabowo tidak memiliki kekuatan substansi dan data yang baik tadi malam, dengan kata tidak memiliki persiapan dan substansi yang cukup untuk menjelaskan isu tadi malam. Masyarakat membutuhkan keterbukaan sesuai data dan faktanya. Kemudian capaian kekuatan pokok minimum yang hanya 65,49% nih Mas Al dari target 79%, apakah target ini masuk akal? Ya, memang target minimum essential force tahap akhir itu ada di Pak Prabowo ya. Kan proses MEF itu berlangsung bertahap gitu dari 2010 dan 2015 lanjut ke 2020 lalu 2024 ini. Nah, ini tahap akhir yang berharap agar mencapai 100%. Tapi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan mencapai 64%. Saya sangat terkesan ya dengan pertanyaan Pak Ganjar terkait dengan hal ini yang kemudian Pak Prabowo tidak bisa menjawab tentang data-data itu. Alasan COVID tidak bisa menjadi alasan terkait hal ini. Kenapa demikian? Karena tahun 2015 sampai 2019 utang pinjaman luar negeri untuk alutsista itu di bawah dari utang di masa Pak Prabowo, hanya kurang lebih 7 miliar dolar selama 5 tahun. Tapi di masa Pak Prabowo 2021 aja 9 miliar US dollar kalau saya tidak salah, meski dilakukan secara bertahap. Intinya pada masa Pak Prabowo, utang luar negeri itu tinggi di sektor Kementerian Pertahanan untuk pengadaan alutsista, dan itu nggak ada urusannya dengan pandemi. Dan tapi kemudian itu membuat Kementerian Keuangan Sri Mulyani angkat tangan dan ribut di publik bahwa beban utang di sektor Kementerian Pertahanan ini bermasalah gitu karena terlalu tinggi. Nah, akhirnya utang besar, anggaran tinggi, target tidak tercapai. Kesimpulannya perencanaan pertahanan Pak Prabowo buruk, tidak membuat perencanaan pertahanan. Kenapa? Karena Pak Prabowo sampai sekarang tidak membuat defense white paper, buku putih pertahanan yang menjadi guideline atau gambaran bagaimana membangun kekuatan pertahanan dalam 5 tahun. Pak Prabowo gagal untuk menjelaskan ke publik tentang gagasan dan ide dia dari dia menjadi Menteri Pertahanan sampai sekarang. Harusnya dia membuat itu sejak tahun 2020. Ya, misal waktu tahun 2015 sudah membuat buku putih pertama pertahanan di awal dia pimpinannya. Tapi Pak Prabowo tidak membuat di awal kepemimpinan menjadi Menteri Pertahanan. Akhirnya kita nggak punya guidelines, nggak punya perencanaan pertahanan yang baik, sehingga kemudian
tadi malam itu menunjukkan bahwa dia bingung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kandidat lain karena dia tidak memiliki konsep sejak menjadi Oke, Menteri Pertahanan karena nggak ada buku putih pertahanan tadi. Padahal oke, buku putih pertahanan menjadi penting sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah untuk baik, menjelaskan kepada masyarakat bahwa saya akan membangun gagasan pertahanan selama 5 ya, tahun seperti ini. Pada ya, sisi lain juga menjadi penting untuk membangun confident building measures terhadap mhm, negara-negara di kawasan baik, bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tidak mengancam kawasan ya. negara-negara di kawasan Ja- Indonesia gitu. Nah, oleh Jadi karena yang itu, perlu digarisbawahi nih Mas Al, maaf saya potong, utang besar, anggaran tinggi, tapi target tidak tercapai. Nah Mas Al, kita akan lihat atau simak kembali nih tanya jawab antara Ganjar dan Prabowo di debat semalam. Ganjar ini mempertanyakan pembelian pesawat tempur bekas dan pembatalan kerjasama perusahaan kapal tempur PT PAL dengan Korea Selatan. Kita simak tanya jawabnya Ganjar dan Prabowo berikut ini. Pak, kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas Pak. Dan dia harus datang lagi, pelatihan lagi Pak. Dengan resiko yang sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya. Maka peningkatan itu Pak di awal saya sampaikan, kenapa pertumbuhan harus tinggi? Kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas? Bahkan saya sebut tadi, tank dibuat di mana, heli, fregat, cyber dibuat di mana, agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan termasuk ketika kita membuat kapal selam yang sudah dimulai dari PT PAL. Yang kerjasamanya kalau tidak salah Bapak batalkan dengan Korea Selatan. Tolong Pak kalau saya keliru, ini kesempatan Bapak untuk bisa menjelaskan. Dengan PT PAL yang kerjasama dengan Korea Selatan. Kapal selam. Pak Prabowo, Jadi bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai, ya. Kemudahan. Jadi pesawat umpamanya pesawat Mirage 2005 yang ada di Qatar yang rencananya kita ingin akuisisi itu usia pakainya masih 15 tahun, Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya Pak, baru 3 tahun, dan operasionalnya itu baru 7 tahun Pak. Nah sementara 3-7 tahun ini, kita perlu deterrent, kita perlu kemampuan. Itu maksudnya latar belakang. Itu tadi cuplikannya, kembali kita pertanyakan soal urgensi pembelian pesawat tempur nih Mas Al. Oke lah, bukan masalah bekasnya ya, tapi kata Prabowo jam terbang dan teknologinya masih relevan. Urgent atau hanya untuk jelang pemilu 2024 nih? Mirage ini ditolak sama Pak Jono Sudarsono ketika beliau menjadi Menteri Pertahanan. Karena itu bekas gitu. Jadi buat apa sesuatu yang sudah dinilai dan secara objektif Pak Jono, saya menghormati beliau profesor di bidang pertahanan Pak Jono. Tapi kemudian Pak Prabowo kembali membeli ini. Terus kemudian ada dugaan permainan pembelian ini ada pihak ketiga yang bermasalah dalam konteks ini. Jadi pembelian Mirage dan bekas ini dua problemnya adalah tentu alutsistanya sudah cukup tua dan kemudian seharusnya tidak dibeli karena Pak Jono sendiri menolak. Yang kedua adalah dugaan permainan dalam pengadaan ini dengan pihak ketiga, yang kemudian itu ditanyakan oleh Pak Anies. Jadi saya cukup terkesan dengan Pak Anies tadi malam mengangkat sesuatu yang dibawa ke permukaan, ke atas permukaan. Dan itu dilengkapi dengan Pak Ganjar gitu. Nah dalam konteks itu kita harus membongkar ini Mbak. Supaya apa? Supaya prajurit kita benar-benar memiliki peralatan alutsista yang battle proven, yang tidak bekas. Sehingga ketika mereka menggunakan pesawat, mereka tidak takut pesawatnya akan jatuh. Indonesia ini pengalaman berkali-kali pesawatnya jatuh, kapal selam tenggelam. Itu sedih kita itu melihat hal itu. Dan itu tentu kenapa? Karena kita tidak serius di dalam pengadaan alutsista. Kalau kita serius, maka kita harus menghindari permainan-permainan pihak ketiga. Nah, permainan pihak ketiga atau yang disebut dengan broker atau yang disebut Pak Anies dengan orang dalam, itulah yang kemudian membuat pengadaan alutsista menjadi under spec, gitu, di bawah standar. Yang akhirnya ini menimbulkan modernisasi alutsista itu susah dan tertatih-tatih. Jadi kalau ada ide dan gagasan Pak Prabowo untuk modernisasi alutsista, tetapi masih ada pihak ketiga, menurut saya itu tidak akan terjadi upaya penguatan alutsista. Nah, oleh karena itu benar bahwa transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan, orang dalam dan pihak ketiga dalam pengadaan alutsista harus ditiadakan, dan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar dilengkapi dengan harus G2G. Nah ini juga sesuatu yang penting, jadi government to government jangan main dengan pihak ketiga lagi gitu. Jadi Pak Anies mengungkapkan dugaan pihak ketiga,
Pak Ganjar mendorong government to government. Menurut saya itu sangat baik dan itu yang kita inginkan supaya prajurit kita punya alutsista yang modern, Mbak. Supaya prajurit kita punya alutsista yang modern, transparansi dan akuntabilitas juga harus dilakukan di tubuh Kementerian Pertahanan. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di kesempatan Metro Siang, pengamat militer dan pertahanan Al-A'raf. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.